Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Mawayuni dengan NIM 214105014. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penafsiran surah Ali Imran ayat 104 dan ayat 110. Untuk terlebih dahulu saya akan membacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum amantum tid'una illal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. kuntum kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi walakana khairan lahum minhum 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 minhumul mu'minu mi- minhumul mu'minuna wa ak wa aktaru wa aksaruhumul wa aksaruhumul fasikun. Sadaqallahul azim. Baiklah, saya akan menjelaskan arti perkata dari ayat ini. Yang pertama, wal takun, dan hendaklah ada minkum di antara kamu ummatun, ada segolongan orang yad'una yang menyeru ilal khairi kepada kebajikan wa ya'muruna dan menyuruh bil makrufi yang makruf wayan wayan hauna dan mencegah anil munkar dari yang mungkar wa ulaika humul dan mereka itulah muflihun, orang-orang yang beruntung. Kuntum, kamu umat Islam, khairah ummatin, adalah umat terbaik. Ukhrijat, yang dilahirkan. Linnasi, untuk manusia. Takmuruna, karena kamu menyuruh. Bil makruf, berbuat yang makruf. Watan hauna, dan kamu mencegah. Anil munkar, dari yang mungkar. Watuk minuna, dan beriman kepada Allah. Sekiranya beriman ahli kitab, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Min humo, di antara kamu. Mufinuna, ada yang beriman. Wa aksaru humul, namun kebanyakan mereka. Fasikun, adalah orang-orang yang fasik. Dari ayat di atas dapat kita tafsirkan bahwa pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh berbuat yang makruf, yaitu akhlak, perilaku, dan nilai-nilai luhur, dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Tidak bertentangan pada nilai-nilai agama dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat,
Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk mencapai maksud tersebut, perlu adanya segolongan umat Islam yang bergerak dalam bidang dakwah yang selalu memberi peringatan bila mana tampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Karena itu, pada ayat ini diperintahkan agar di antara umat Islam ada segolongan umat yang terlatih di bidang dakwah dengan tegas menyuruhkan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Dengan demikian, umat Islam akan terpelihara dari perpecahan dan infiltrasi pihak manapun. Menganjurkan berbuat kebaikan saja tidaklah cukup, tetapi harus dibarengi dengan menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Siapa saja yang ingin mencapai kemenangan, maka ia terlebih dahulu harus mengetahui persyaratan dan taktik perjuangan untuk mencapainya, yaitu kemenangan tidak akan tercapai melainkan dengan kekuatan, dan kekuatan tidak akan terwujud melainkan dengan persatuan. Persatuan yang kukuh dan kuat tidak akan tercapai kecuali dengan sifat-sifat keutamaan. Tidak terpelihara keutamaan itu melainkan dengan terpeliharanya agama, dan akhirnya tidak mungkin agama terpelihara melainkan dengan adanya dakwah. Maka kewajiban pertama umat Islam ialah menggiatkan dakwah agar agama dapat berkembang baik dan sempurna sehingga banyak pemeluknya. Dengan dorongan agama akan tercapai bermacam-macam kebajikan sehingga terwujudnya persatuan yang kukuh kuat. Dari persatuan yang kukuh kuat tersebut akan timbullah kemampuan yang besar untuk mencapai kemenangan dalam setiap perjuangan. Mereka yang memenuhi syarat-syarat perjuangan itulah orang-orang yang sukses dan beruntung. Kemudian di ayat berikutnya, setelah Allah menjelaskan kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta beriman kepada Rasulnya. Itulah tiga faktor yang menjadi sebab umat Islam dapat dijadikan umat terbaik. Sekiranya ahli kitab beriman sebagaimana umat Islam beriman, menyuruh yang makruh dan mencegah yang mungkar, serta tidak bercerai-berai dan berselisih tentang kebenaran ajaran agama Allah, tentulah itu yang lebih baik bagi mereka. Kenyataan di antara mereka ada yang beriman sebagaimana imannya umat Islam, sehingga sebagian kecil dari mereka pantas mendapat julukan sebaik-baik umat, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak mengikuti petunjuk dan tidak taat kepada Allah serta mengikuti syariatnya. Ayat ini mengandung suatu dorongan kepada kaum mukminin agar tetap memelihara sifat-sifat utama itu dan agar mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi. Umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yaitu mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran, dan senantiasa beriman kepada Allah. Semua sifat itu telah dimiliki oleh kaum muslimin pada Nabi dan telah menjadi darah daging dalam diri mereka. Karena itu mereka menjadi kuat dan jaya. Dalam waktu singkat, mereka telah dapat menjadikan seluruh tanah Arab tunduk dan patuh di bawah naungan Islam, hidup aman dan tentram di bawah panji-panji keadilan. Padahal mereka sebelumnya umat yang terpecah belah, selalu berada dalam suasana kacau dan saling berperang antara sesama mereka. Ini adalah berkat keteguhan iman dan kepatuhan mereka pada ajaran agama, dan berkat ketabahan dan keuletan mereka menegakkan amar makruf dan mencegah kemungkaran. Iman yang mendalam di hati mereka selalu mendorong untuk berjihad dan berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai mana tersebut dalam firman Allah, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya dalam jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi ada dua syarat untuk menjadi umat terbaik di dunia sebagaimana diterangkan dalam ayat ini. Pertama, iman yang kuat. Kedua, menegakkan amar makruf dan mencegah kemungkaran.
Maka setiap umat yang memiliki kedua sifat ini memiliki pasti umat itu jaya dan mulia. Dan apabila kedua hal itu diabaikan dan tidak dipedulikan lagi, maka tidak dapat disesakan bila umat itu jatuh ke lembah kemelaratan. Ahli kitab itu jika beriman tentulah lebih baik bagi mereka, tapi sedikit sekali di antara mereka yang beriman seperti Abdullah bin Salam dan kawannya, dan kebanyakan mereka orang-orang fasik tidak mau menerima, tidak mau beriman. Mereka percaya kepada sebagian kitab suci dan kafir kepada sebagian yang lain. Mereka percaya bahwa kepada sebagian kitab suci, kafir kepada sebagiannya yang lain, atau mereka percaya kepada sebagian rasul seperti Musa, Isa, dan kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dari ayat Ali Imran 104 dan 110 ini dapat kita simpulkan di mana pada ini menjelaskan pendidikan tentang iman kepada Allah, kepada Rasul, dan di ayat ini menjelaskan bahwa orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf dan mencegah perbuatan mungkar. Dan dia ini juga menjelaskan agar tetap memelihara sifat-sifat utama dan agar mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi. Syarat untuk menjadi umat terbaik di dunia yaitu yang pertama iman yang kuat, dan kedua menegakkan amar makruf dan mencegah kemungkaran. Jadi dia ini kita dianjurkan tidak melakukan kemungkaran. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.